yang sudah mencetak begitu banyak orang-orang sukses di bisnis ini, termasuk saya salah satu yang di awal banyak belajar dari beliau, dan ya terus terang beliau adalah leader yang memberi contoh. Saya selalu bilang bahwa beliau adalah lead by example, memimpin dengan teladan. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini seperti tema kita, talk show inspirasi. Ya, jadi oh ya, kita berikan angka 99 dulu untuk Ibu Yulia. 999. Ya. Terima kasih Pak Yobet. Oke. Jadi Nah, malam hari ini harus nyantai aja ya, nyantai tapi nanti dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya Pak Yobet. Yes, pastinya Bu. Sesuai dengan topik dari talk show kita, talk show inspirasi ya. Jadi bagaimana dari menabur dengan mencucurkan air mata sampai akhirnya bisa menuai dan bersorak-sorai. Ya, jadi tema ini kami angkat setelah kami berdiskusi para leader, dan kita putuskan bahwa kita perlu mengangkat satu figur di mana setiap orang nanti ke depan pasti ada gilirannya ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, Anda semua yang hadir malam hari ini adalah figur-figur berikutnya yang akan kami tampilkan di acara talk show inspirasi. Ya, jadi siapkan diri Anda, lewati proses ya. Insya Allah jika Tuhan izinkan panjang umur, Bapak Ibu pun juga kami akan panggil nanti sebagai bintang tamu di talk show inspirasi. Seperti itu. Ya, betul sekali Pak Yobet. Supaya lebih semangat ya, supaya lebih banyak warna-warni bagaimana sih kisah-kisah para pejuang-pejuang di Magic Life, pastinya dengan jalan yang berbeda-beda ya, dan nanti bisa diambil hikmahnya, diambil yang memang memotivasi buat kita. Nah, silakan kalau mau dicontoh, betul nggak Pak Yobet? Ya, jadi memang masing-masing kita punya pola yang sama di dalam sekolah bisnis kita di P101, tetapi dalam aplikasinya seringkali kita menyesuaikan dengan kultur, dengan keadaan, dengan lingkungan, sehingga kita punya warna sendiri ya. Jadi walaupun polanya kita tetap koridornya adalah power system 101, tetapi di dalam aplikasinya seringkali kita perlu melakukan sesuatu yang sesuai dengan warna kita, dan setiap kita punya warna yang berbeda-beda. Nah, ini yang menarik. Tapi satu, bahwa kita punya tujuan yang sama. Kita punya tujuan yang sama untuk sukses di bisnis ini. Untuk itulah kenapa kita membuat talk show inspirasi ini, bahwa tidak harus saya, nggak harus Bu Yulia, nggak harus Pak Andrew, Pak Willy, Pak Hendy, seperti itu yang selalu tampil. Tapi kita ingin mengangkat supaya by natural. Jadi teman-teman juga bisa melihat proses ya. Jadi yang kita mau sampaikan di sini itu proses. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Jadi semua itu berproses, dan untuk itulah melalui talk show malam hari ini kita akan bincang-bincang nanti bersama dengan narasumber kita, seperti itu. Ya, betul sekali Pak Yobet, dan kita semuanya nanti bisa tampil ya. Kita semua bisa tampil, berbagi sharing di Jumat malam hari ini yang menginspirasi teman-teman. Ya, pastinya kita sangat membutuhkan pola-pola dan cara-cara teman-teman bagaimana langkah-langkah sukses seperti itu. Dan tapi kita tetap bahwa support system kita adalah power system 101 supaya seragam ya, supaya seragam. Ya, di situ disediakan sekolah untuk kita semua meningkatkan skill kita, sekolahnya di situ, seperti itu. Kalau kemudian kita mempunyai kultur dan cara dari beberapa leader, misalnya cara Pak Yobet yang ini saya ambil, cara Bu Yulia yang seperti ini diambil, boleh. Tapi tetap tujuannya adalah satu, bagaimana kita sukses di Magic Life dengan satu sekolah support system yang namanya Power System 101 yang memang sudah diprakarsai oleh leader-leader yang memang terbukti punya hasil, ya kan? Dimanapun kita sudah diajarkan bahwa merapatlah, dekatlah, ya, dengan upline-upline aktif Anda yang memang sukses di bisnis. Nah,
Anda semua yang hadir di sini pastinya tepat banget karena Anda sudah berada di Power System 101. Saya ucapkan terima kasih. Betul ya Pak Yobet seperti itu ya? Yes, betul banget Bu Yulia. Ya untuk itu kenapa kita perlu adakan acara ini supaya kita bisa silaturahmi satu dengan yang lainnya, saling mengenal, sehingga kita bisa tahu masing-masing kita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita juga bisa melihat, ternyata sama ya dengan latar belakang saya. Jadi kita mau PS101 itu dinamis, penuh warna. Ya, kalau penuh warna itu coraknya lebih banyak kan, lebih beraneka ragam gitu loh. Jadi memang kita tidak perlu harus sama untuk bersatu. Kita bisa berbeda-beda latar belakang, kita bisa Ya, berbeda-beda dengan latar pendidikan, betul. pengalaman. Tapi Iya. satu hal yang menarik, ya satu hal Apa yang tuh? menarik bahwa semuanya itu waktu kita masuk di dalam sekolah bisnis, Bu. Ya, iya. Betul Ya, sekali. ya Jadi memang kita masuk di sekolah bisnis. ya, jadi memang ini ya walaupun latar belakang saya seorang penyanyi basicnya gitu kan passion saya gitu, tapi kemudian ketika saya berbisnis network marketing itu memang saya bertumbuh berkembang itu di support system Pak, support system yang satu untuk semuanya di situ. Ya, di situ campur ya tidak harus satu line dengan saya, tapi benar-benar saling menginspirasi. Nah, salah satu narasumber malam hari ini teman-teman adalah kita angkat seorang ibu rumah tangga. Pak Yobet, kita langsung saja ya, kita panggil beliau ya. Ya, nggak sabar Bu. Ya, saya juga nggak sabar karena ini sudah saya pengen banget mengangkat wanita ini. Saya tahu banget dengan jeritan tangisnya ya sesuai dengan tema malam hari ini ya. Sampai akhirnya beliau sekarang bisa menyekolahkan anaknya di pesantren dan itu biayanya nggak murah ya, dan beliau ini tuh tinggalnya di desa gitu ya, di desa aja di kota kecil. Kalau yang kita lihat sebenarnya perekonomiannya itu sangat rendah, tapi ya faktanya beliau bertahan hampir 1 tahun dan memang punya hasil di sini. Nah, bagaimana ceritanya dan siapa beliau kita undang dan kita beri apresiasi Pak Yobet dengan ketik angka 777. Kita panggil siapa Pak Yobet? Ibu Aristiani. Ya, oke, Ibu Arestiani ya, kita sambut dengan angka 777 ya teman-teman. Wow, Pokoknya luar fokus biasa. karena ini bakalan menginspirasi Pak Yobet ya kan. Saya juga belum Wow, pernah ceritakan gimana awalnya ya saat, ya. saat menemukan wanita ini ya. Ah. Saya dengar behind the story-nya keren loh. Oh, keren banget Pak. Ini sangat Ya, menginspirasi Pak, gitu ya loh. ini perlu teman-teman yang lain dengarkan sih supaya ini Ya, jadi inspirasi yang nah, bagus. ya. Bu Coba Aris dicek sudah Pak. bisa tampil? Ya, Bu Ares. Selamat malam Ibu Aris. Bisa di on-kan videonya Bu Aris? Bu Mic-nya Yuli. juga. Iya. Oke. Selamat Wow. malam. Inilah wanitanya ya, namanya Ibu Aristiani asli Kuto Arjo, yang kebetulan adalah satu kecamatan dengan saya ya. Ya, Wow. Ibu Aris berlatar belakang ibu rumah tangga dan mempunyai 2 putra. Oke, saya akan langsung dulu tanya kepada Bu Aris ya Pak Yobet ya, atau Ya, ya saya ya. silakan Bu. Ya. Oke. Ya, selamat malam Ibu Aris. Silahkan menyapa teman-teman dulu semuanya di sini Bu Aris. Oke, semuanya selamat malam. Terima kasih Bu Yulia, Pak Yobet, Pak Andrew, dan semuanya. Terima kasih sekali saya hadir di sini. Terima kasih. Ya. Oke, Mbak Yulia. Halo Bu Aris, sinyalnya agak terputus. Terima kasih. Oke. Silakan Bu Yulia. Agak terputus sinyalnya. Suaranya. Iya. Nah, Bu Aris bisa nyari sinyal yang nggak bagus nih, juga kameranya diem, berarti sinyalnya kurang bagus nih Bu Aris. Iya. Bu Aris. Ya, sudah sekarang? Oke. Ya. Silakan Bu Aris. Iya. Iya. Langsung ini, Bu Yuli. Oke, Bu Aris, saya mau tanya
coba ceritakan ke teman-teman itu bagaimana awal kenal Magic Class. Dulu ceritanya bagaimana Bu Aris? Oke, saya ceritakan ya. Semoga ini untuk inspirasi semua teman-teman yang ada di grup di Zoom ini. Tapi minta maaf jika nanti ada sesuatu kata-kata yang kurang baik atau nggak berkenan di semuanya. Jadi ceritanya begini, awalnya waktu saya ingat sekali, setiap momentum apapun di WA saya itu dari 2 tahun, 3 tahun itu nggak pernah yang namanya hilang. Dan saya ingat sekali. Luar biasa. 27 Februari. Oh. 27 Februari tahun 2021. Ibu Yulia WA saya, Mbak Aris ada di mana sekarang? Mbak Aris, saya mau bertemu sama Bu Aris. Apa Mbak mau ngapain gitu? Saya mau ngajak Mbak Aris untuk ayo gabung bisnis ini. Apa sih itu Mbak? Saya nggak, pokoknya cari tempat, cari orang untuk makan siang. Oke, akhirnya tanggal kesepakatan kita tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret ada SMS. Itu yang saya orangnya seperti itu, jadi suka menyimpan yang dulu-dulu pasti. Keren. Kalau saya. Keren. Itu. Keren Bu Aris, terima kasih Bu Aris. Ya lanjut. Akhirnya pas tanggal 2 Maret, pas makan siang jam 2 siang, tentu Bu Yulia ingat sekali tanggal itu, dan alhamdulillah yang saya undang itu teman-teman saya haji angkatan saya 2010 itu ada 5 orang, itu udah sepuh-sepuh semua, nenek-nenek semua, dan akhirnya kita ngobrol semuanya di situ, dan nggak cuma undangan saya aja tapi undangan dari Bukasit, dan ternyata undangan dari Bukasit itu teman saya semua. Makanya saya kaget, kenapa kok jadi teman-teman yang diundang dari Bukasit itu ternyata teman-teman saya, dan saya nggak menyangka itu setiap hari ketemu sama saya gitu loh. Alhamdulillah telah diterangkan, dikasih tahu sama Mbak Yuli, ini produk bagus sekali, kita tabur mata di sana, kita menyaksikan semuanya, dan alhamdulillah dari orang yang saya undang itu alhamdulillah pada join semua, dan saya sangat beruntung sekali, saya join 0% dari orang-orang tersebut. Itu benar-benar saya luar biasa Mbak Yuli. Terima kasih sekali ya. Iya, sama-sama Mbak Aris. Jadi teman-teman dulu, ini saya infokan ya, ini mungkin kalau bagus silahkan Kak, kalau bagus dan cocok menurut teman-teman silahkan dicontek cara mengundang saya. Saya bilang kepada Mbak Aris, gimana kegiatannya apa? Kebetulan Mbak Aris saat itu belum punya kegiatan yang sangat signifikan ya Mbak Aris ya, hanya beliau berbisnis tapi mohon maaf bisnis kecil-kecilan banget lah ya, kecil banget gitu ya. Oke Mbak Aris, kumpulkan, kita makan siang. Tapi undang bukan hanya makan siang, tapi ada presentasi bisnis. Mendingan sedikit, ya, tapi memang orang-orang pilihan yang mau mendengarkan bisnis. Kalau cuma diundang makan siang, itu pastinya banyak, ya. Dan Mbak Aris lakukan itu, betul ya Mbak Aris ya? Mengundang makan siang, tapi akan ada presentasi bisnis dari Mbak Yuli dari Jakarta gitu ya, yang kebetulan juga satu kecamatan gitu ya Mbak Aris ya. Nah, Ya. Nah saya waktu itu dari Semarang Pak Yobet. Waktu pertama kali saya dari Semarang saya memanfaatkan waktu. Jadi saya gambling. Saya jujur saya gambling. Artinya apa? Keberanian Pak Yobet. Ini adalah hasil dari keberanian yang tidak hitung-hitungan masalah ongkos, masalah biaya makan dan lain-lain itu saya lakukan. Wes saya lillahi ta'ala bismillah mau berbagi saja gitu loh. Iya. Ya. Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan juga ke Mbak Aris. Kemudian di situ berkumpul ada sekitar 10 orang dan saat tabur mata itu memang benar-benar luar biasa. Dahsyatnya produk kita itu langsung merasakan yang seperti teman-teman karena semua di sini sudah member itu kekuatannya itu di situ di tabur mata
iya ya, lebih terang, lebih jernih. Ya begitu ya Mbak Aris ya. Iya. Nah, Iya. terus, nah yang dimaksud Mbak Aris tadi adalah dengan join 0% itu maksudnya teman-teman Mbak Aris tanpa mengeluarkan Rp1 pun. Nah, bagaimana caranya tuh Mbak Aris Wow. maksudnya? Tanpa Rp1 pun. Oke. Gimana caranya Mbak Aris? Jadi di Magic Life itu kan produk dan ada gratis member. Nah, ada satu orang yang nggak mau member, akhirnya dia mau produknya, membernya buat saya. Itu yang buat downline saya seperti itu. Jadi apa yang dibicarakan sama sponsor saya harus nurut. Kalau saya mau berhasil, harus nurut sama sponsor. Jangan berpikiran negatif sama sponsor, itu tidak baik. Dan pernah Mbak Ares ini orangnya tuh banyak tanya. Mbak Ares, tolong ikutin arahan saya. Tanyanya sedikit. Tak kasih A sampai Z, ntar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Pernah saya bilang gitu ya Mbak Ares? Ya. Saya orangnya memang ada seperti masalah, itu. Karena itu positifnya ya. Positifnya itu maksudnya gini, karena Mbak Ares sangat semangat dan sangat saking pengen taunya. Tapi alhamdulillah Mbak Ares adalah salah satu mitra saya yang termasuk nurut dengan saya Pak Yobet. Jadi bilang kalau ada masalah baru tanya, ada masalah baru tanya. Contoh bagaimana cara mengundang, saya sampaikan. Kemudian cara posting dulu. Nanti kalau ada, jadi kalau udah tahu web terus langsung tanya semuanya bagaimana cara posting, bagaimana menutup kewajibannya, nutup lampu kuning bagaimana, pasti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan tapi untungnya ini Mbak Ares memang mengikuti sesuai arahan saya. Seperti itu. Gitu Pak Yobet. Ya. Pak Yobet, ada pertanyaan, silakan. Sebelum tadi kayaknya ada yang ke skip deh. Jadi saya sempat dengar dari Bu Aris ada satu momen yang menurut saya sih momen itu penting banget. Bagaimana seorang orang tua itu mempercayakan maksudnya seseorang itu anaknya itu kepada seseorang untuk menjalankan sebuah bisnis yang mungkin masih baru gitu loh. Nah, seorang Bu Yulia itu mau sungkem, mau kelunuun ke orang tuanya Bu Aris. Boleh diceritain nggak? Oh iya, nah ini yang benar-benar wow luar biasa ya. Bisnis masa saya harus sampai minta izin ke orang tuanya Mbak Aris. Jadi awal join itu pertama Mbak Aris tidak punya modal teman-teman. Dan kedua Mbak Aris juga nangis-nangis ya kondisinya karena saat itu tuh benar-benar aduh lara hati banget ya. Karena apa? Orang tuanya sendiri, mohon maaf saya buka sedikit. Mbak Aris aja yang cerita deh. Mbak Aris yang cerita, nanti saya tambahin. Gimana Mbak Aris dulu? Waktu cerita ke saya, coba ceritain. Jadi ya memang dari dulu setiap saya punya bisnis itu gagal. Setiap punya bisnis pasti gagal. Nah, mohon maaf, saya perhalus Mbak Aris, bukan gagal, cuman belum berhasil. Gak ada orang gagal, gak ada, yang ada orang belum berhasil. Oke, lanjut. Betul. Ya, beruntung iya berhasil ada, tapi ada momen di saat saya jatuh. Ya. Nah, pas di saat saya jatuh, orang nggak percaya lagi sama saya. Nah, di situ titik saya benar-benar jatuh dan ketemu sama Bu Yulia dari situ. Iya. Alhamdulillah dari situ langsung saya cerita sama Bu Yulia. Bu, saya tuh nggak punya uang, nggak punya modal. Saya tuh harus menghidupi kedua anak saya. Dan itu di bulan Maret. Dan di bulan April itu saya harus punya uang untuk mendaftarkan anak saya. Dua-duanya itu harus masuk pesantren semua. Itu. Makanya dari situ saya curhat, saya nangis. Apapun pokoknya saya ingin ya sambil nunggu sinyal Mbak Aris nih putus-putus nih. Nah, ya jadi benar teman-teman. Jadi Mbak Aris itu kondisinya di samping nggak punya uang ya,
kemudian juga orang tuanya yang tidak mempercayain, bahkan sedikit dicuekin ya, sedikit dicuekin, dan itu benar-benar bikin Mbak Aris itu nangis. Tapi saya sampaikan kepada Mbak Aris bahwa jadikan buah hatimu, anakmu itu adalah kekuatanmu, ya, dan tunjukkan sama orang tuamu, terus berjuang, ya, sampai pada saatnya orang tuanya akan merestui. Sampai saya itu ya Pak Yobet itu sowan ke orang tuanya Bu Aris, yang mana ya mohon maaf jadinya agak sedikit ikut ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, seorang anak ya tanpa restu orang tua itu jalannya pastinya akan makin tersendat-sendat. Ya, saya bilang, saya mohon Bapak Ibu, saya di sini akan membantu Mbak Aris. Kalau Bapak Ibu tidak merestui, pastinya saya akan semakin keberatan juga dan sulit ya untuk membantu Mbak Aris, karena doa terpenting adalah dari Ibu dan Bapak. Iya. Nah, itu kan luar biasa ya teman-teman, maksud Iya. berbisnis sampai saya harus minta izin, minta restu. Tapi ya itulah, karena saya niatnya hanya pengen membantu Mbak Aris yang punya semangat 45. Dan kita dengarkan setelah perjalanan berapa lama saya nggak tahu, kemudian orang tuanya welcome, kemudian join. Mbak Aris? Halo? Mbak Aris? Kemana nih Pak Yobet? Halo Mbak Aris. Halo. Iya. Kemana Mbak Aris? Nah, mungkin terputus Bu. Nanti Bu Aris bisa sambung. Ya mungkin Bu Aris bisa sambung lagi nanti. Jadi yang saya dapat dari sini adalah gini, bahwa terkadang memang. Lanjut Pak Yobet. Halo Pak Yobet. Mbak Aris. Ya. Pak Yobet? Ya, silakan Pak Yobet. Ya, terkadang memang di dalam kita memulai sesuatu bisnis itu memang tantangan terbesar itu seringkali datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Dan biasanya itu dipengaruhi oleh latar belakang karena kita sering gagal. Ya gagal manik. Ya seperti itu loh. Jadi sepertinya ya. Sudah kelihatan? Ya, boleh. Silakan. Lanjut Bu Aris. Ya. Sampai keluar nih Pak, saya keluar rumah ini. Ya, nggak apa-apa. Wah, nggak apa-apa Bu. Mbak Aris emang orangnya gila ini kok. Di masjid nih Mbak nih. Ya, tahu ya. Ya, suaranya bagus. Ya, udah bagus. Udah jelas. Lanjut Mbak Aris. Ya, udah bagus. Mbak Aris kan dulu tantangannya kan dari orang tua, kemudian mohon maaf juga suami kurang mendukung waktu itu. Pokoknya Mbak Aris tuh kondisinya terpuruk banget deh. Ya kalau nggak kuat mungkin Mbak Aris nggak tahu deh. Pergi jauh kali. Kalau nggak punya anak mungkin dia udah terbang menghilang dari Kuto Arjo mungkin. Terus gimana Mbak Aris kelanjutannya sampai sekarang, kondisi orang tua apakah sudah merestui Mbak Aris? Alhamdulillah sekali. Jadi awalnya itu bapak saya kan sakit perut ya, sakit perut. Okay. Terus tahu-tahu kok minta sama saya. Terus aku tak nyoba obatmu. Langsung saya bilang, Pak ini bukan obat, ini nutrisi. Jadi kalau mau bapak minum silahkan. Langsung saya buatin. Rasanya enak. Nah di situ mungkin 2 bulanan Mbak setelah saya join. Oh, setelah saya join langsung. Iya. Nah dari situ, iya dari situ ini saya mau
bilang aja waktu bulan Maret tanggal 3 kan saya join. Ya. Tanggal 4 kumpulkan uangnya kan kurang lebih bonus saya bulan April itu sekitar 4 jutaan dan saya ingat sekali 5 jutaan. Ingat dengan kata-kata Ibu. Ingat banget sama Bu Yuli. Waktu bilang sama orang tua saya, Pak, Bu, kalau sampai bulan depan Mbak Aris nggak nyampe uang sekitar 4-5 juta, kok nggak ada di tangannya Mbak Aris nggak usah melanjutkan bisnis ini. Ya kan Mbak Yuli? Ya. Ya. Tuh, saya sampai begitu Pak Yobet ke orang tuanya. Gimana tuh coba? Ingat sekali itu. Makanya dari situ saya mau membuktikan sama orang tua saya. Alhamdulillah bulan April saya dapat langsung saya untuk daftar DP kedua anak saya yang ada di Pondok Pesantren SD Al-Madinah kelas 1 SD sama kelas 1 SMP Al-Madinah Wonosobo. Itu. Alhamdulillah ya Mbak Aris ya. Alhamdulillah sekali. Ya. Jadi karena Mbak Aris itu memang perjuangannya luar biasa. Mbak Aris, apakah selama menjalankan bisnis itu kendala-kendala atau mulus-mulus saja atau ada tantangan apa? Karena dulu kita sempat rame ya, sempat Mbak Aris itu diteror sama perusahaan sejenis nutrisi ya. Itu dahsyat itu, coba ceritakan. Ya, coba ceritakan Mbak Aris. Benar. Hantaman itu. Waduh, itu mengingat masa-masa itu ya Mbak Yulia, kita sampai seperti itunya. Ya Allah, aku sampai kok seperti ini gitu loh. Perjalanan saya masuk di Magic Lab baru 1 bulan. Ya. Itu kan bulan Maret saya masuk, April. Saya ingat sekali April. Itu tahu-tahu kok dari kakak saya, kakak kandung, kata-kata ya. Kakak ipar saya sendiri. Kakak saya sendiri dan kakak ipar saya itu kan ada di bisnis satunya yang dulu saya itu wah udah dan akhirnya saya ke press timnya. Saya kenapa sampai telepon saya ngata-ngatain dan akhirnya saya telepon juga ke Mbak Yuli, kita video call dan akhirnya dari situ astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan, itu press tim kok seperti itu. Saya sampai ya Allah Mbak Yuli, kenapa saya di bisnis ini begitu banyak tantangan, begitu banyak yang ini saya dicaci maki di ini, tapi saya dikuatkan dengan Mbak Yuli maju terus Mbak Aris. Satu impian saya, Mbak Yuli bilang demi anak-anakmu, tolong. Itu ya, jadi yang saya ingat. Jadi memang teman-teman waktu itu tuh benar-benar kita itu luar biasa ya Mbak Aris ya. Kita memang menangis artinya bukan menangis cengeng tapi wah jadi perjalanan yang luar biasa ya. Kalau kita ya itulah memang salah satu karakter atau sifat dari pembangun yang pastinya semakin banyak tantangan, semakin banyak kerikil, kita melewati itu ya hasilnya sekarang Mbak Aris bisa berdiri tegak. Pak Yobet mau nambahin dari kisah Mbak Aris barusan? Ya, memang kalau saya boleh bilang belum memulai aja atau baru memulai aja sudah menghadapi hantaman seperti itu tuh nggak gampang Bapak Ibu. Apalagi kalau saya boleh bilang itu tantangannya itu tuh hambatannya itu dari faktor dalam dan faktor luar. Biasanya kan orang salah satunya. Apakah itu dari keluarga atau apakah itu dari orang di luar. Tapi ini mendapat kalau saya boleh bilang tantangan yang luar biasa itu baik dari dalam, dari keluarga sendiri maupun dari pihak luar. Dalam arti ada orang-orang yang nggak senang, ada orang-orang yang nggak suka, ada orang-orang yang mungkin tidak mau gitu loh lihat orang sukses, tidak mau melihat. Ingat, banyak orang itu tidak mau melihat kita berubah. Banyak orang yang senang hidup kita begitu-begitu saja. Hati-hati, jangan ada di perkumpulan orang-orang yang mau Anda hidup
Pak Yobet hilang suaranya ya Pak Yobet. Oke, kembali. Sorry, ya, halo. Ya, Ya, lanjut Pak. apa yang terjadi sama Ibu Yuli ya, saya rasa ini juga ada dari kita juga yang mengalami. Ada tantangan dari dalam keluarga, ada tantangan dari link kita. Tapi satu hal yang saya lihat dari apa yang Ibu Aris sampaikan tadi, bahwa ada satu yang menjadi beliau tetap berdiri tegak, yaitu bahwa dia punya impian untuk orang-orang yang dia cintai. Nah, ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Bahwa Bu Aris berdiri di tengah badai. Berdiri di tengah begitu banyaknya gelombang penolakan, hinaan, cercaan. Bahkan hinaan ya. Tapi beliau tetap berdiri karena beliau tahu apa yang beliau perjuangkan. Yaitu apa? Berjuang untuk anak-anak yang dia kasihi. Untuk itulah kita perlu memiliki itu. Gitu Bu. Ya, betul sekali. Nah, Mbak Aris, setelah tantangan-tantangan dari orang tua, kemudian suami, kemudian apakah sampai sekarang ini masih ada atau tantangan-tantangan yang lain gitu? Coba ceritakan Mbak Aris, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman. Ya, mungkin tantangan yang sekarang itu duplikasi saya dan komunikasi saya pada downline saya. Mungkin downline itu kalau saya lihat itu, kalau saya bilang kalau mau sukses, ikuti sponsor ataupun upline-upline yang lainnya. Tapi biasa di downline itu ada aja yang curiga sama saya apa gimana, saya nggak tahu. Jadi tetap saya harus maju aja. Apapun yang terjadi, saya tetap harus maju demi kedua anak saya dan kedua orang tua saya. Oke, jadi pastinya masih tetap menghadapi tantangan ya Bu Aris ya, tidak mulus-mulus saja ya. Kalau tadi yang Pak Yobet sampaikan dari keluarga terdekat, sekarang masalah itu atau tantangan itu kembali timbul dengan tim-tim kita ya. Kadang mungkin Mbak Aris merasakan sudah merasa berbuat baik, ya maksimal, membimbing, membina, seperti itu. Kemudian mungkin penerimaan dari mitra kita menyalahkan kita atau gimana gitu, Bu Aris? Iya, jadi dikira salah tanggap, apa saya salah ngasih informasi, mungkin sikapnya negatif sama saya atau yang lainnya, saya juga tidak tahu. Jadi apa saya kurang komunikasi, saya juga koreksi diri sendiri juga sih Mbak Yuli, Pak Yub. Jadi untuk semuanya, saya sudah bilang dari awal, kalau kita mau maju, itu satu, ikuti arahan sponsor, kalau enggak upline kita yang terdekat. Yang kedua, kalau kita ada member baru, saya ingat sekali itu kata-kata Mbak Yuli, jangan sekali-kali menunda kerja. Itu saya ingat sekali dan itu saya camkan ke downline saya. Tapi ada downline saya yang saya katakan seperti itu malah nggak serak sama saya. Ya udah terserah kalau saya kayak gitu. Tapi yang lainnya, ayo kalau ada member baru segera selesaikan, karena apa? Bonus kita kan lainnya. Jadi itu kan milik orang yang ini juga yang memosting juga gitu. Jadi saya ingat sekali itu kata-kata itu. Jangan sekali menunda suatu pekerjaan gitu. Dan mau sama dengan bisa. Itu Mbak Yuli. Terus sikap dari Mbak Yuli itu benar-benar saya kuat sekali, Mbak. Yang paling saya suka itu konsisten. Itu. Konsisten. Itu sebentar. Sebelum ke 7 sikap saya yang saya berikan ke Mbak Aris ya. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, jadi saya melakukan dan ya saya contoh Mbak Aris, saya
walaupun jam 11, sebelum jam 11 malam, walaupun ngantuknya minta ampun, saya tetap input, teman-teman. Karena apa? Kalau saya menunda input, ya, berarti saya menunda pengiriman. Artinya pelayanan saya kurang baik terhadap mitra saya. Jadi sambil ngantuk-ngantuk saya paksain memang, tapi dengan benar kontrol banget. Diulang-ulang justru. Tapi semuanya tidak pernah salah posting, ya, tidak salah posting. Nah, itu pun saya sampaikan ke Bu Aris. Pernah Bu Aris ini memang menunda. Memang saya Mbak Aris, lain kali jangan lakukan ini. Servis itu nomor 1, pelayanan itu nomor 1. Karena Ya, saya melakukan itu. Ya, betul ya Mbak Aris ya? Saya sampaikan itu. Saya menyesal Mbak Yuli. Menyesal sekali dan benar-benar saya minta maaf berkali-kali sampai Mbak Yuli. Ya Allah Mbak Yuli, maafkan saya ngantuk, saya nggak ada alasan menyengat, ada alasan yang capek, nggak ada alasan lain. Itu 7 itu dicermati Mbak Aris, tolong disiap. Oke. Lah dari situlah. Ya, dan ini teman-teman, ini salah satu benar-benar mitra yang memang selalu terbuka, komunikatif, sehingga ketika saya mungkin agak sedikit keras, karena saya mencontohkan apa yang saya lakukan, jadi saya bukan sekedar ngomong ya, seperti yang Pak Yobet bilang bahwa saya selalu ucapan dan tindakan itu ya sesuai gitu loh. Dan untungnya Mbak Aris itu menerima dengan sikap positif dan Mbak Aris tidak melakukan itu lagi. Nah jadi benar-benar mudah-mudahan hal ini bisa diambil positifnya ya dan dilakukan teman-teman karena memang pelayanan itu nomor 1 ya Mbak Aris. Nah Mbak Aris coba kalau masih ingat 7 sikap yang saya berikan ke Mbak Aris itu apa aja, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Aduh, apa ya? Buka buku. Ya, yang paling Mbak Aris ingat, yang paling Mbak Aris ingat apa? Yang paling Mbak Aris ingat itu? Itu jangan banyak mengeluh, harus konsisten, ya. Fokus. Ya. Pokoknya yang saya ingat fokus, konsisten, jangan banyak mengeluh. Ya. Itu yang benar-benar terapkan pada diri saya sendiri dan itu Mbak Yuli juga. Mbak Aris jangan suka mengeluh, itu tidak baik. Pantang menyerah ya. Iya. Okay. Itu yang saya dan saya juga gitu, jangan saya mau salah sedikit. Ya, saya mau salah sedikit. Itu ada yang menarik tadi yang disampaikan karena ternyata tantangannya itu tidak hanya di keluarga, tidak hanya orang-orang di sekeliling kita, di teman, rekan-rekan kita yang ada di luar. Tapi masalah itu tidak sampai di situ. Masalah ternyata muncul juga pada saat kita ada di dalam bisnis ini. Nah, ini yang menarik teman-teman semua, bahwa bergabung di bisnis network marketing itu adalah sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita membangun bisnisnya dengan manusia. Membangun bisnis dengan manusia artinya apa? Bahwa kita membangun people-nya, kita membangun manusianya. Dan untuk itulah kenapa kita butuh sekolah bisnis. Dalam hal ini Power System 101 adalah wadah kita, sekolah kita untuk membentuk manusia-manusia tadi. Dan ini menarik nih, kenapa? Karena Bu Aris menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, saya boleh tanya, apa manfaat Bu Aris dapat dari sekolah bisnis untuk menghadapi itu, Bu Aris? Tentunya kalau sekolah bisnis buat saya itu untuk nanti ke depan saya dan untuk downline saya. Jadi untuk merubah sikap, merubah sikap, terus menghargai sponsor kita, upline kita, itu yang paling utama. Walaupun kasarannya upline kita, sponsor kita di telepon kok nggak bisa di WA, kita harus berpikiran positif. Mungkin lagi sibuk, mungkin lagi ini. Itu yang terbaik. Jangan berpikiran negatif sama sponsor, sama upline. Itu kalau mau seperti itu. Itu yang saya cerna dari
dari Mbak Yuli dan Pak Yobet seperti itu. Dan saya terima kasih juga kepada Pak Yobet ya, selain Bu Yuli saya juga dapat arahan, bimbingan, semuanya selain dari Mbak Yuli juga dari Pak Yobet. Konsultasi saya dengan Mbak Yuli dan Pak Yobet itu guru saya di Magic Lab. Ya, jadi gini Pak Yobet, memang dulu sebelum waktu Pak Yobet baru lahir membangunkan Mbak Aris duluan ya. Memang 3 prinsip dasar dari Mbak Aris ini dilakukan Pak Yobet. Iya. Ya, salah satunya adalah apa? Konsultasi. Iya, betul. Betul sekali. Edifikasi. Betul. No crossland. Itu Mbak Aris benar-benar lakukan. Ya, Wow. Mbak Aris itu setiap pagi mesti nelpon. Malam nanti laporan lagi. Konsultasi terus, dan ya sampai Mbak Aris itu pada akhirnya benar-benar bisa mandiri. Dan setelah mulai saya benar-benar mengarahkan Mbak Aris supaya cepat mandiri. Kenapa? Karena semakin cepat mandiri, ya seperti yang saya lakukan, ya apa? Ya bisnis kita juga makin cepat. Karena apa? Sponsor dan upline kita yang aktif pastinya juga punya kesibukan tersendiri gitu loh, dan kita harus memaklumi itu. Dan saya sudah sering bilang sama Bu Aris, tadi sudah disampaikan, untuk selalu memaklumi sponsor upline kita yang aktif. Ya, ketika ditelepon mungkin belum diangkat, di WA, saya suka lama ya Mbak Aris ya, tapi saya sudah ngomong jangan sakit hati karena anak saya banyak kan gitu. Karena kebetulan Mbak Aris ini adalah yang pertama. Artinya apa Pak Yobet? Harus selalu konsultasi kepada upline kita yang aktif, bukan upline aktif Pak Yobet. Wow, luar biasa. Ini yang teman-teman Bapak Ibu sekalian yang kita perlu belajar dari sini ya. Jadi pastikan sejak Anda lahir, sejak Anda bergabung di bisnis ini, pastikan tempel upline aktif Anda. Sekali lagi, upline aktif Anda. Kalau misalkan Anda disponsori sama seseorang, mohon maaf, karena satu dan lain hal, dia tidak bisa aktif, cari di atasnya. Tidak aktif, cari di atasnya. Tidak aktif, cari di atasnya. Pasti Anda akan ketemu di atas itu, pasti ada leader-leader Anda. Ada Pak Hendy di situ, ada Pak Willy, ada Bu Reni, ada Bu Aris, Pak Stefanus, ada Pak Mampuono, ya ada Pak Dwi. Pak Dwi di situ, ada Bu Lili di situ. Ada Pak Win juga yang aktif. Ada Pak Win juga yang aktif. Anda pasti akan ketemu sama mereka, teman-teman. Jadi pastikan pegang erat-erat. Dan betul sekali yang Bu Yulia katakan tadi, buat 3 prinsip dasar. Kalau biasa kami mengatakan bahwa ini adalah nyawa dari bisnis ini. Kenapa banyak orang yang akhirnya muntaber, mundur tanpa berita, MPP, mati pelan-pelan, atau pertapa, pergi tanpa pamit, dan sebagainya. Itu semua karena tidak melakukan 3 prinsip dasar ini. Dan inilah kenapa, Bapak Ibu perhatikan, tadi tantangan yang dihadapi itu tidak gampang, Bapak Ibu. Tapi selain impian tadi yang Ibu Aris miliki, dia juga melakukan 3 prinsip dasar itu. Ya, edifikasi upline aktifnya itu penting sekali. Dia konsultasi setiap saat. Terus no crosslining. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Seperti itu. Nah, Pak Yobet, di samping itu juga ada yang penting. Saya selalu sampaikan Mbak Aris ya. Sebuah info itu kelihatannya kecil, tapi sangat besar manfaatnya. Dan selalu menjunjung tinggi, menghormati. Ya, seperti saya menghormati sponsor saya, yaitu Pak Robin. Ya, saya selalu setiap di pertemuan diperkenalkan oleh Pak Robin, dan saya mengucapkan kebetulan malam hari ini Pak Robin juga hadir. Pak Robin, selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon buka unmute-nya untuk bicara sedikit Pak Robin, bahwa saya juga sangat mengucapkan terima kasih Pak Robin. Biar Pak Robin, selamat malam. Beliau hadir di sini. Pak Robin. Oke. Saya selalu dari hal yang terkecil, ya, dengan keterbatasan Pak Robin di Bandung, ya, tidak bisa mendampingin saya, tapi
info yang datangnya dari Pak Robin ini benar-benar mengubah kehidupan saya. Jangan karena misalnya ada kesalahan sedikit dari Pak Robin atau yang tidak bisa dilakukan Pak Robin, itu tertutup semua kebaikan Pak Robin. Nah, ini perlu teman-teman catat. Info itu kita tidak akan pernah berubah kalau kita nggak mendapatkan info itu. Kesannya kecil banget Pak Yobet info itu. Betul nggak Pak Yobet? Betul. Nah, tapi kebanyakan dari ya sudah sifat manusia, bahwa ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, ya, yang baik bukan hanya sekedar info, membimbing, membina, kemudian yaitu tadi yang Pak Yobet bilang bahwa tantangan itu bukan kadang setelah dari keluarga selesai, mungkin akan datang terus mengiringi kesuksesan kita, Mbak Aris. Masalah-masalah tadi. Mbak Aris memang tadi sempat bilang, saya kadang capek, Mbak Yuli. Masalah terus mudah-mudahan selesai. Oh no, masalah tidak akan pernah selesai. Betul nggak Pak Yobet? Masalah akan terus mendampingi kesuksesan kita. Betul nggak Pak Yobet? Silakan Pak Yobet. Betul. Ya. Memang masalah itu satu paket dengan kesuksesan. Yes. Jadi bahkan hidup pun ya pasti akan ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti kita di end. Artinya kita udah selesai. Jadi bagaimana kita memanage semuanya supaya kita bisa mengatasinya. Nah, ini yang menarik, kita mau gali lebih dalam dari Bu Aris. Bagaimana Bu Aris bisa menghadapi itu semua, Bu Aris, ya, melewati itu semua, Bu Aris. Boleh diseringkan, Bu Aris? Ya, kalau saya menghadapi pertama dari keluarga, saya kalau saya pertama kalau memang mau diajak, itu ya pertama dari bapak saya, akhirnya dengan sendirinya mau minum Naturini, itu berarti kan saya udah senang sekali. Kalau dari pihak lain, dari keluarga lain yang nggak suka sama saya, ya diamkan aja. Kalau saya orangnya kayak gitu, diam. Terus dari downline atau dari manapun, saya diam aja. Orang mau mengatakan saya jelek, saya diam aja. Justru saya kebalikan, saya berdoa semoga orang itu mendapatkan rezeki yang lebih baik dari saya. Itu yang saya camkan, itu aja sih yang saya lakukan itu. Jadi saya justru malah berdoa untuk mereka, kebaikannya mereka. Wow, luar biasa. Walaupun Ibu disakiti, dicerca, dihina, tetap berdoa buat mereka ya, Bu? Iya, itu keren. Keren Pak Yobet. Dan memang tipe-tipe orang sukses itu seperti itu Pak Yobet, salah satunya. Dan saya bilang bahwa Bu Aris ini tipe bola karet Pak Yobet. Semakin ditekan, semakin mental dia. Mental tinggi, betul nggak Mbak Aris? Semakin pengen menunjukkan bahwa Mbak Aris bisa sukses, betul nggak Mbak Aris? Iya, justru itu jadi tantangan saya. Itu dari Mbak Yuli sendiri bilang, semakin kamu diginiin, kamu harus kuat. Kamu harus ingat cita-cita Mbak Aris apa untuk kedua anak Mbak Aris. Semakin kamu diginiin, berarti seperti padi. Semakin kita ini berarti merunduk, kita diam, kita berdoa aja, pasrahkan sama Allah. Yang penting kita tetap baik sama orang itu. Udah itu aja kalau saya. Oke, keren banget ya. Itu salah satu dari sikap dan mental ya Pak Yobet ya. Nah, kalau harapan Mbak Aris di Magic Life ini apa Mbak Aris? Tentunya untuk saya, untuk yang paling dasar itu untuk kedua anak saya, Mbak. Saya ingin menyekolahkan kedua anak saya setinggi-tingginya. Amin. Itu. Amin, Mbak Aris. Kedua orang, karena orang tua saya sekarang sudah welcome sama saya, udah baik sama saya. Alhamdulillah. Sudah mesra ya Mbak Aris ya, karena dulu kan dingin banget ya Mbak Aris, sekarang udah baik ya? Justru malah kemarin OPP datang OPP ya Bu. Luar biasa Pak Yobet. Karena dulu benar-benar dicuekin, ini benar-benar menjadi anak buangan soalnya dulu Pak Yobet. Ya, itu saya mau lihat transformasinya gitu loh, perubahannya itu luar biasa. Ya. Jadi dari tadinya orang tua menolak sampai akhirnya orang tua bisa mendukung, dan bukan hanya mendukung dan akhirnya jalan. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Bagaimana konsistennya kita, keseriusan kita di dalam menjalankan bisnis itu berbuah hasil. Artinya apa? Ya kita lakukan bagian kita. Biarkan Tuhan yang lakukan selebihnya Bapak Ibu. Karena ya kalau Anda sudah berbuat sesuatu, miracle can be happen. Keajaiban akan terjadi seperti
perusahaan kita, Magic Life. Magic Life, Magic Your Life. Oke. Jadi gini Pak Yobet, kalau yang saya rasakan dari hikmah dari Mbak Aris ya, begitu banyaknya tantangan, kerikil-kerikil ya yang menghujam beliau, itu akhirnya Tuhan kasih indah pada waktunya. Maksudnya adalah ya, ini berat loh Mbak Aris, ini saya tahu banget ini berat loh sebenarnya teman-teman ya. Tapi Mbak Aris terus berjalan di relnya. Ya, berjalan di relnya. Ketika Mbak Aris jalan di relnya, Mbak Yuli, kananku belum gerak, sudah lakukan, nggak usah mikir, nanti juga ketemu. Betul nggak Mbak Aris? Ya. Lakukan saja, nothing tulus, lakukan. Nah, ini salah satu contoh teman-teman, ketika benar-benar Mbak Aris jalan di relnya, sekarang beliau sudah passive income. Beliau tinggal membina, Pak Yobet. Wow. Nah, kebanyakan teman-teman berhenti ketika diketemu masalah, nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si B, seperti itu. Yang memang sudah tidak sehati sama kita, ya tinggalkan, seperti ajaran Bu Solvia. Yang negatif sama kita, ya tinggalkan. Kita berkumpul dengan apa? Orang-orang yang positif, yang satu misi dengan kita. Betul nggak Pak Yobet? Ya, betul Bu. Ya. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi pastikan, saya pernah baca satu buku, dia bilang kalau mau tahu masa depan Anda atau masa depan seseorang 5 tahun yang akan datang, cukup Anda lihat 2. Dengan siapa dia berteman dan buku apa yang dia baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati berteman. Kalau Anda berteman dengan orang pencemooh, Anda akan menjadi pencemooh. Tapi kalau Anda berteman dengan orang-orang positif, punya ide-ide positif, ada orang yang mau maju bersama-sama dengan Anda, niscaya Anda pun juga akan maju. Jadi Bapak Ibu, katakan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda katakan. Wah, ini ilmu lagi nih ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Kunci dicatat nih teman-teman ya. Jadi salah satu kunci sukses adalah 5 orang yang terdekat dalam diri kita. Wah, senang banget karena saya di sini ada Pak Yobet, ada Bu Aris, ada Pak Indro, Pak Willy, Pak Hendy, Pak Dwi yang semangat ya, ada Bu Furaida juga yang semangat. Wah, lebih dari 5 orang, pantesan ya. Kalau saya alhamdulillah mendapatkan hasil Pak Yobet. Amin. Ya. Dan ini Mbak Yuli, saya mau bilang untuk mendaftarkan, saya kan mendaftarkan waktu itu kan mendaftarkan anak saya dulu ya Mbak Yuli ya. Mbak Yuli kok nggak bisa ini tahunnya, akhirnya lebih tahunnya. Dari mendaftarkan kedua anak saya dan kedua orang tua saya itu tanpa mengeluarkan modal orang tua saya, dari saya semua, dari bonus saya semua. Wow, luar biasa, benar-benar dari hasil kerja teman-teman. Kita beri apresiasi untuk Mbak Aris ya dengan ketik angka 777. Wow, luar biasa. Dahsyat ya Pak Yobet ya. Intinya di sini itu sebenarnya bukan modal uang ya Pak Yobet ya. Iya. Ya, saya sering ketemu dengan orang yang punya banyak uang tapi tidak kemana-mana Bu. Ya. Tapi ada orang yang tidak punya uang tapi dia bisa bergabung loh. Jadi sebenarnya seseorang bergabung dan sukses di bisnis ini tidak ditentukan dengan keadaan apa yang ada sama dia sekarang, tetapi apa yang dia miliki, visi yang dia miliki untuk ke depan, itu yang membuat orang bisa berhasil di bisnis ini. Seseorang yang punya banyak uang, kalau dia tidak punya visi besar di bisnis ini, mereka tidak akan kemana-mana. Bahkan mungkin kalaupun ada ya mereka join dan hanya konsumsi produknya. Kenapa? Karena mereka tidak punya visi yang jauh. Tapi ada orang yang tidak punya uang, itu bisa sampai mobile. Itu bagaimana ceritanya? Karena apa? Karena dia punya impian, punya visi yang luar biasa terhadap bisnis. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang Pak Yobet sampaikan berarti benar ya Pak, bahwa 7 langkah sukses itu yang pertama adalah apa? Tadi sikap dari Mbak Aris dan kemudian impian Mbak Aris yang besar. Kekuatannya adalah impiannya adalah anak-anaknya. Betul ya Pak Yobet, impian dan sikap berarti ya yang sangat menguatkan ya? Betul. Oke. Nah, teman-teman masih ada waktu 10 menit lagi untuk teman-teman bertanya. Ya Pak Yobet, kita kasih teman-teman untuk bertanya silahkan, tapi sebelum siap dengan pertanyaan Anda,
pastikan bahwa setiap Jumat malam ya Power System 101 bersama saya Yulia dengan topik-topik yang sangat menarik ya Pak Yobet ya, yang pastinya Betul. setiap Jumat malam satunya dengan topik yang berbeda. Kalau kemarin masalah kesehatan, sekarang narasumbernya Bu Aris. Nah, nanti kita akan berikan yang sangat bermanfaat lagi dengan narasumber yang lain, atau mungkin tentang Barnon atau tentang yang lain ya. Oke, Ya. silakan Pak Yobet, dipandu untuk yang mau bertanya Pak Yobet. Iya, sebelum teman-teman bertanya, saya mungkin mau tanya sedikit sama Bu Aris. Oke. Kalau saya boleh tahu Bu Aris, apa yang membuat Ibu bisa dapat passive income? Apakah karena Ibu jualan? Atau apakah Ibu iya. karena membangun orang-orang di jaringan Ibu? Justru saya dari awal, itu kan setiap penolakan itu akan membuahkan hasil, Pak. Nah, Ya. dari situ awalnya memang saya waktu bulan April itu join yang saya undang ke makan siang sama Mbak Yuli itu join semua. Alhamdulillah, makanya saya dapat uang itu untuk sekolah. Yang bulan Mei itu karena dari situ saya aktif, itu kan konsisten untuk status saya setiap harinya itu tentang Magic Life terus. Nah, dari situ banyak orang yang bertanya, seperti teman SMA, teman siapapun gitu. Tapi tidak langsung join waktu bulan Maret itu. Dan akhirnya saya konsisten dengan status saya. Dan akhirnya waktu bulan Juni, Juli, mereka yang bertanya itu pada join, Pak. Iya. Jadi gini Pak Yobet, ya kalau saya lihat dari Mbak Aris itu bukan hanya konsisten dari status, ya. Bu Aris itu konsisten belajar action, seperti itu. Jadi konsisten dalam segala hal, melakukan bisnis Magic Life, ya, presentasi terus, belajarnya juga terus, selalu hadir di Zoom, juga selalu presentasi terus menerus, dan tidak pernah menyerah walaupun ketemu masalah Pak Yobet. Iya. Oke. Wow, luar biasa Bu Aris. Saya pernah dalam 2 minggu itu ditolak 40 orang loh Mbak Yuli. Wes, 2 minggu ditolak 40 orang Pak Yobet. Wow. itu. Dan itu saya bekerjanya nggak sendiri. Bekerjanya tim sama, saya sebut namanya, sama Mbak Amin, sama Mbak Jum. Mbak Amin, Mbak Jum sedang menonton ini. Terima kasih banget ya. Karena tetap kuat menjalani itu semua. Wow. Dan ini itu sampai Bu Amin, ya, Bu Amin dan Bu Jum ini Bapak Ibu adalah timnya Bu Aris, ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa kita kerjasama dan sama-sama kerja, ya ini tim-timnya Bu Aris. Silakan Bu Aris. Ya, itu dari situ akhirnya sampai 2 minggu. Waktu itu Mbak Yuli datang lagi, kita curhat. Mbak Yuli, sampai 2 minggu kok aku ditolak sampai sekitar 30-40 orang kok belum ada yang dapat. Berarti belum rezekinya dan belum ada feel. Coba ulang lagi. Dan akhirnya pas 3 minggunya seneng banget. Mbak Amin dapat 1 orang. Wah, luar biasa itu benar-benar. Dan dari situ langsung bertahap. Itu curhat saya setiap saya nggak dapat orang. Pasti seperti itu sama Mbak Yuli. Mbak Yuli, aku presentasi nggak bisa masuk, Mbak Yuli gini. Sampai ya seperti itulah. Tapi alhamdulillah tim saya itu pantang menyerah. Dan saya pantang menyerah, maju gitu. Jangan lokro. Bahasa Jawanya lokro, kalau ditolak orang jangan. Lokro itu putus asa kalau bahasa Inggrisnya, Pak Yobet. Oke. Itu jadi mending. Ayo senyum dulu peserta Zoom, ayo senyum dulu ya. Nanti ngantuk ya. Ngelokro ya, jangan ngelokro ya. Jangan putus asa maksudnya. Terima kasih yang udah senyum ini, Bu Khairun ya. Tadi senyum ya. Kalau yang cemberut nanti cepet tua loh. Ya. Itu. Jadi sekali terus
tetap Ya. konsisten status itu aja. Oke. Saya. Jadi Wah, kalau luar yang saya biasa. ambil Pak Yobet, Bu Aris tidak pernah menyerah walaupun ketemu masalah. Jadi benar-benar melakukan apa yang saya lakukan. Melayani yang tanpa menunda. Konsisten belajarnya, konsisten actionnya. Bu, berarti ini bisnis fotokopi ya, Bu? Ya harus bisnis fotokopi, nyontek aja, ngapain cari pola lagi Pak? Wow, Kalau enak zaman dong. kita sekolah itu nggak boleh nyontek. Lah sekarang Ya. disuruh nyontek aja kok susah. Wow. Buktinya, yang terbukti nyontek mohon maaf. Ini yang nyontek saya siapa? Bu Aris, Pak Yobet aja nyontek sama saya. Iya. Gimana Pak Yobet? Betul nggak? Nyontek. Yes. Kunci suksesnya menyontek. Yes. Wow. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah mencontek orang yang sudah berhasil. Setuju nggak Pak Yobet? Setuju nggak betul. teman-teman? Kalau setuju boleh ketik dong 67. Ya, Iya. ada leader Tangannya hebat. bekerja ya. Ya, ada leader hebat kita, Bu Fureda dari Medan, Pak Win dari Lampung. Weh, terima kasih Bu Fureda sudah Ya. hadir. Nah, ini Bu Fureda juga ngasih nih ya. Pak Rifat dari Jakarta. Malam Pak Rifat. Pak Bima Banten. Ya, Pak Bima juga. ya, ada Pak Dwi di Kudus. Wow, luar biasa. Pak Stefanus nih, salah satu jenderal di Semarang. Wah, ini jenderal Semarang yang luar biasa juga nih, selalu panas membara ini dia Pak Yobet ya. Nanti kita angkat kisahnya. Kita angkat kisahnya, kita kulitin gimana caranya ini ya. Iya, perlu belajar juga dari Pak Mampono juga, salah satu jenderal baru di bisnis ini. Ya, ada Pak Andi, ya ada ya rekan-rekan kita yang lain, Ibu Reni, Pak Hari. Wow, ini pasangan inspirasi buat kita semuanya. Ya, ada Ibu Lina juga, Ibu Lisa dari Solo. Ya. Teman-teman yang lain dari Indonesia Timur juga. Wow, luar biasa. Yang pastinya kita ucapkan selamat malam dan pastinya salam hormat semuanya ya Pak Yobet, yang pastinya kita tidak bisa absen satu persatu. Pokoknya semuanya terima kasih ya sudah menghadiri Zoom malam hari ini. Pak Yobet, kayaknya kita harus disiplin juga bahwa kita ini sudah 1 jam Pak Yobet ya. Sudah 1 jam. Boleh? Iya Pak. Nggak terasa loh, udah 1 jam loh. Terasa. Sudah 1 jam. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? 2 orang saja. Boleh Bu, kita kasih kesempatan teman-teman. Iya boleh Bu. 5 menit ya, 2 orang silakan yang mau bertanya, silakan. Ya, mungkin diaktifkan mic-nya, silakan Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang baru silakan, yang baru bergabung mungkin baru 1-2 hari atau 1 minggu yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu, kita bisa sharing sama-sama. Ini forum buat kita yang sudah bergabung supaya kita saling menguatkan. Ya. Jadi memang harus mau atau nggak mau, suka atau nggak suka, bisnis network marketing itu memang harus belajar bicara, harus berani. Karena saat presentasi kan kita bukan gini, kan enggak. Kita bisa bicara, kita harus mulai bicara ya, Bu Khairuni saya. Nggak mungkin. Iya. Kan nggak mungkin. Pasti bicara. Oke. Baik Pak Yobet, kayaknya semuanya sudah dapat ilmunya, dagingnya, semangatnya banyak banget malam hari ini yang didapat dari Bu Aris ya, konsisten, semangat, tidak pernah menyerah ya teman-teman ya. Saya rasa kita tutup saja Pak Yobet. Ya baik, saya pikir cukup Bu. Ya, baik. Baik, Bu Aris dan Pak Yobet, terima kasih sebagai narasumbernya, Bu Aris, kemudian Pak Yobet, terima kasih sudah mendampingi saya. Teman-teman yang hadir semuanya, semoga apa yang disampaikan Mbak Aris, kalau saya bilang tadi kunci ya, itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat, bisa diterapkan. Insya Allah ketika Anda bertahan, pasti impian Anda itu akan tercapai seperti Mbak Aris. Jadi tidak ada orang gagal, yang ada karena Anda berhenti sebelum titik finish. Ya Pak Yobet, betul? Ya, betul Bu. Nah, saya sangat suka dengan kata-kata mau sama dengan bisa. Allah bisa karena terbiasa.
Oke, terima kasih. Saya Yuli Imut mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Salam sukses, salam dahsyat. Terima Magic kasih. Land, it's the Terima best. kasih. Magic Land. Magic Bapak, Bapak Land. Ibu. Ya, Oke. Bapak Ibu. Salam warahmatullahi Foto-foto. wabarakatuh. Ya, jangan lupa. Foto dulu ya, Pak. Ya, jangan lupa tanggal 5 Desember kita NDT Semarang ya. Jadi pastikan ada yang di sekitar Semarang dan Jawa Tengah, sekiranya Anda hadir untuk hadir NDT tanggal 5 Desember. Ada Pak Supri juga di sini, Pak Supriyadi dari Leader Purworejo. Luar biasa. Oke. Pak Yobet, Bu Yuli. Ah, iya, Pak. Terima kasih Mbak Yulia. Ah, sama-sama terima kasih. Oh ya, selamat. Jangan lupa ya. Sampai ketemu besok di Hotel Amaris Mbak Yulia. Oh iya, oke. Sampai ketemu besok di Hotel Amaris. Tanggal 5 ada 2 agenda. Yang pertama adalah training tentang produknya bersama Dr. Setio. Kemudian tanggal 5 juga NDT. Nah, NDT ini penting banget diikutin karena saya tidak pernah bolos dari yang namanya sekolah bisnis. Ya. Oke, Bapak. Selamat istirahat. Pak Endro, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Andrew, thank you. Pak Willy, Iya. thank you. Terima kasih Pak Yobet. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak Willy. Aris. Terima kasih Pak semua. Pak Andrew, thank you semua. Dan Ibu Aris Itu semuanya. untuk talkshow-nya. Terima sangat kasih menginspirasi. semuanya. Ini saya Japri banyak minta rekamannya nih. Weh. Wow, luar biasa. Siapa yang pencet rekam? Siapa yang bagian Hendro produk diam-diam ini? ngerekam itu berarti. Siapa yang Jumat, pencet rekam? Jumat kemarin gimana itu Mas Hendro? Terima Ada kasih yang Mbak rekam nggak Yuli. Ya, sama-sama Ibu. Mbak Yuli, Jumat kemarin nggak ada yang rekam ya akhirnya? Waduh, suaraku udah mahal ya nggak direkam gitu ya, Jas. Lah iya, yang minggu kemarin tuh loh Pak Budi katanya